Di sini saya akan menerangkan ataupun menjelaskan yaitu terkait kepengurusan atau struktural daripada BUMDes Mitra Sejahtera Desa Pengadegan, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi pada saat itu pada masa pemerintahan Kepala Desa Ibu Wasilah itu dibentuk kembali atau direstrukturisasi untuk kepengurusan BUMDes. Sebelum kepengurusan yang baru waktu itu dibentuk atau direstrukturisasi, itu sebenarnya sudah ada kepengurusan yang lama. Namun pada masa pemerintahan Kepala Desa waktu itu, yaitu tahun 2018 sampai tahun 2024, itu dibentuk kembali untuk struktur kepengurusan BUMDes. Kepengurusan BUMDes waktu itu tertera dalam keputusan Kepala Desa Pengadegan nomor 13 tahun 2019, yaitu pada tanggal 1 Desember tahun 2019. Untuk BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa, setelah dibentuk kepengurusan yang baru, itu untuk nama mengalami perubahan ya. Kalau tidak salah itu nama BUMDes yang lama adalah Widuri, BUMDes Widuri. Nah, setelah kepengurusan yang baru, nama terbaharui menjadi nama Mitra Sejahtera. Untuk kepengurusan BUMDes waktu itu melalui Musdes atau musyawarah desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga yang ada seperti BPD, Karang Taruna, KPMD, terus PKK, dan tidak ketinggalan yaitu pemerintahan desa. Waktu itu nama-nama yang menjadi pengurus BUMDes untuk periode tahun 2019 sampai 2022. Yang pertama untuk penasehat. Penasehat otomatis adalah Kepala Desa Pengadegan, yaitu Ibu Wasilah. Untuk selanjutnya yaitu pengawas. Pengawas itu berasal dari BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, yaitu Bapak Misdi SPD, dan ada anggota yaitu Bapak Warsito. Sementara untuk sebagai direktur atau ketua yaitu saya sendiri, Eko Hermawan. Untuk sekretaris Aris Kurniawan, itu RT di Dusun Pengilon atau Dusun 5. Selanjutnya untuk bendahara adalah Anton. Anton ini domisili di Gumenggeng ya, Gumenggeng itu Dusun 6. Untuk selanjutnya itu ada dua nama lagi. Yang pertama adalah Sukarsono atau Sukarsana, itu berasal juga dari Gumenggeng. Kalau tidak salah beliau adalah RW atau RW. Dan untuk selanjutnya adalah Sakirin atau Bapak Regi. Dua nama ini adalah sebagai memegang unit-unit usaha daripada BUMDes.
Nah, jadi untuk pengurus BUMDes itu masa kepengurusannya yaitu per 1 Desember tahun 2019 sampai otomatis ya 30 November tahun 2022. Jadi ini adalah strukturnya atau susunan pengurusnya. Itu lengkap dari penasehat, terus struktur pengurus, direktur, sekretaris, bendahara, unit usaha, dan pengawas. Ditandatangani oleh kepala desa. Ini untuk nomornya, nomor keputusan kepala desanya adalah nomor 13 tahun 2019 dan masa berakhirnya adalah tahun 2022. Jadi setelah dibentuk kepengurusan yang baru tersebut, secara otomatis pengurus melakukan berbagai kegiatan. Yang pertama tentu adalah membuat bisnis plan atau perencanaan usaha. Jadi waktu itu di tahun 2019 itu ada beberapa perencanaan. Yang pertama waktu itu kita dapat arahan dari pemerintahan desa bahwa untuk membantu daripada usaha peternakan lele ya, yaitu di Dusun Nampungilon. Setelah kita kaji dan studi kelayakan, kita juga bertemu dengan ketua daripada ternak lele tersebut. Kalau tidak salah itu Minaranu, Mas Dino Prayitno. Kita juga konsultasi dan koordinasi dengan dinas terkait, yaitu yang dari kecamatan dengan beliau Mas Andi yang membidangi di peternakan. Akhirnya kita berjalan memberikan permodalan. Setelah kita kaji-kaji, memang waktu itu kita ditawarkan dari berbagai sisi ya. Yang pertama dari pengadaan bibit lele, yang kedua dari juga sarana prasarana, dan yang terakhir adalah pakan. Maksudnya pakan, kita memberikan bantuan permodalan untuk pembelian pakan ikan atau pelet. Yang selanjutnya adalah waktu itu sembako ya, sembako memang itu kebutuhan pokok daripada masyarakat. Kita sistemnya adalah mencari supplier atau produsen yang siap mensuplai jenis-jenis sembako dengan harga yang otomatis jauh di harga pasaran yang ada. Untuk sembako waktu itu kita berjalan juga sampai beberapa bulan, sampai akhir tahun. Demikian juga untuk pakan lele. Jadi ada dua ya. Selanjutnya yang ketiga, waktu itu memang ada saran, juga ada permohonan dari rekan-rekan Karang Taruna, yaitu untuk permodalan atau memberikan bantuan usaha air minum kemasan galon.
Setelah kita lakukan diskusi-diskusi, studi kelayakan tentang usaha, terus siapa yang bertanggung jawab, seperti apa operasional dan pembukuannya, akhirnya kita memberikan permodalan kepada rekan-rekan Karang Taruna. Dan ini juga berjalan sampai tahun 2000, ya sekitar 1,5 tahun lah, 2021. Sampai memang pada akhirnya karena kegiatan di Karang Taruna itu mengalami beberapa kendala, dan memang waktu itu juga dari Karang Taruna sendiri itu sudah memasrahkan kepada BUMDes bahwa untuk usaha air minum itu mengalami kendala-kendala yang kami kaji itu kalau dilanjutkan itu kondisinya akan semakin kurang sehat secara keuangan. Akhirnya usaha tersebut dialihkan dan dikelola oleh BUMDes. Jadi demikian ya, waktu itu pas di awal kita menjalankan beberapa usaha. Pas kebetulan juga waktu itu pas kita sedang berusaha semaksimal mungkin menjalankan usaha, ternyata mengalami kendala, yaitu kendala ini ternyata umum ya, itu hampir mengganggu semua usaha dan bisnis semuanya lah. Itu karena kita mengalami kendala COVID-19 atau pandemi. Itu sangat-sangat mengganggu karena distribusi barang, terus pembatasan atau PPKM itu sangat sulit untuk menjalankan usaha. Jangan kita melanjutkan usaha, untuk kumpul-kumpul melakukan kegiatan pun itu dipantau oleh pihak-pihak terkait. Akhirnya ya kita sangat sangat miris dan sangat prihatin di tengah kondisi keuangan yang cukup minim, karena dana yang sudah ada itu masuk ke peternakan lele, terus masuk ke Karang Taruna. Belum lagi kita juga waktu itu menempati gedung untuk kantor ya. Selain untuk kantor juga itu digunakan untuk usaha, juga sebagai gudang. Gedung tersebut memang sangat besar, berukuran 20 kali 10 meter, 2 tingkat. Itu kenapa kami menempati gedung tersebut, karena kita memang sudah membidik sebuah usaha, yaitu grosir sembako. Bahkan kami sudah melakukan MOU atau penandatanganan kerjasama dengan beberapa perusahaan, yaitu sembako termasuk waktu itu ada gula, beras, tepung, dan lain sebagainya. Namun ya kita tidak bisa berbuat banyak selain mempertahankan usaha yang ada, juga tetap komitmen ya, kita tetap tanggung jawab agar dana yang ada di BUMDes itu tetap bisa dipertahankan. Akhirnya kita dengan tertatih-tatih, dengan ya usaha keras lah, akhirnya kita bisa berjalan, walaupun perjalanannya itu tentu tidak maksimal atau memberikan kontribusi yang besar bagi desa. Waktu itu untuk tahun 2020 ini ada laporan pertanggungjawabannya, kita sampai bisa memberikan PADes ya, pendapatan asli desa, totalnya adalah 3.136.476. Untuk pembagian laba tersebut atau keuntungan itu sudah kita bagi-bagi. Yang pertama itu masuk kembali sebagai modal usaha, yang kedua masuk menjadi pendapatan asli desa atau PADes,
Yang ketiga itu untuk operasional BUMDes sendiri. Yang keempat itu untuk penasehat, kelima untuk pengawas, dan yang keenam adalah untuk dana lain-lain. Di sini kita alokasikan untuk pendidikan dan sosial, namun ini tidak dipergunakan dan kembali lagi masuk ke permodalan. Jadi seperti itu ya kondisi untuk BUMDes Mitra Sejahtera di tahun awal ya, di tahun 2020. Alhamdulillah kita tetap semangat, tetap menggali, mencari potensi peluang baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia serta potensi-potensi yang ada di desa. Jadi kita secara struktural itu sudah lengkap, namun memang perjalanannya karena belum maksimal karena terganggu beberapa hal tadi. Intinya secara keuangan kami sebagai pengurus yang istilahnya itu masih bebat alas ya, jadi belum bisa mengharapkan seperti apa sih itu keuntungan laba atau menggaji. Yang penting kami bisa berjalan, BUMDes tetap stabil keuangan tetap bisa dipertanggungjawabkan, lancar dan masih bisa dikondisikan. Jadi tidak ada uang yang dikeluarkan untuk sia-sia, semuanya itu untuk hal yang positif, hal yang produktif, dan selalu dibukukan dengan baik. Jadi demikian untuk kondisi BUMDes di tahun 2020. Semuanya tercantum dan termaktub dalam laporan keuangan tahun 2020. Di awal kepengurusan BUMDes tahun 2019, waktu itu kami disarankan untuk mengajukan permohonan dana, yaitu untuk permodalan BUMDes. Sebenarnya dana tersebut itu adalah bukan dana anggaran di tahun tersebut, tapi itu adalah dana daripada pengurus yang sebelumnya. Karena ternyata untuk mengajukan pencairan dana itu banyak hal yang harus dilengkapi. Yang pertama tentu adalah struktural ya, ataupun keputusan daripada kepala desa. Itu kami sudah ada struktural. Selanjutnya adalah AD/ART. Ini adalah dokumen AD/ART ataupun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi waktu itu saya atau kami itu langsung gerak cepat menyusun anggaran dasar yang di dalamnya adalah terdiri dari banyak hal ya, itu ada beberapa bab dan beberapa pasal yang macam-macam isinya, yaitu ada pendirian, dibahas nama, kedudukan, daerah kerja, termasuk logo, azas, visi misi, maksud dan tujuan, permodalan, kegiatan usaha, jangka waktu pendirian BUMDes, organisasi pengelola. Di sana juga diterangkan itu masalah penasehat, kewajiban dan kewenangan, tunjangan penghasilan atau penghargaan, terus pelaksana operasional. Selanjutnya adalah pengawas,
Untuk yang selanjutnya yaitu tata cara pembagian keuntungan. Di sana dijelaskan yaitu persentase daripada keuntungan. Jadi keuntungan BUMDes dalam 1 tahun itu diperuntukkan untuk apa saja. Waktu itu untuk keuntungan BUMDes yang pertama itu adalah untuk penambahan modal usaha, itu 40% dialokasikan persentase paling tinggi. Jadi dana keuntungan atau laba daripada BUMDes itu kembali lagi menjadi modal usaha, yaitu 40% daripada 100% daripada laba. Untuk selanjutnya yaitu untuk pendapatan asli desa atau PADes itu 20%, untuk penasehat 5% atau KADes, untuk pengawas atau BPD 5%, untuk operasional atau pengurus itu 25%, dan terakhir itu dana lain-lain atau pendidikan dan sosial itu 5%. Nah, jadi itu adalah untuk anggaran dasar. Sementara untuk anggaran rumah tangga di sana itu dibahas yaitu kewajiban, hak dan pengelola, masa bakti pengurus, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, organisasi, pertanggungjawaban, kepalitan dan sumber permodalan. Jadi ini termasuk adalah dokumen kami yang waktu itu kami percepat, karena kalau tidak ada dokumen ini kami tidak bisa untuk menurunkan atau mencarikan dana yang sudah ada. Ini lengkap ya, ditandatangani oleh kepala desa, ada PPJ. Jadi ini adalah dokumen anggaran dasar dan rumah tangga. Jadi tidak serta-merta begitu kita duduk di kepengurusan BUMDes langsung kita minta dana atau sudah dianggarkan oleh kepala desa atau Pemdes, itu tidak. Itu prosesnya sangat panjang. Jadi untuk dana BUMDes itu contoh di tahun 2020, berarti itu harus sudah dianggarkan di tahun sebelumnya atau dianggarkan di tahun 2019. Kalau tidak dianggarkan, otomatis di tahun 2020 tidak akan ada dana untuk BUMDes. Kecuali memang ada alokasi-alokasi khusus, contoh dari kabupaten ataupun dari provinsi ataupun dari pusat. Cuma untuk dari desa, kalau itu tidak dianggarkan, tidak melalui musyawarah Musdes, kita tahu sendiri bahwa Musdes itu adalah melibatkan seluruh kelembagaan dan tokoh masyarakat yang ada di desa. Itu pun Musdes kalau tidak ada bisnis plan atau perencanaan usaha atau perencanaan kerja dari BUMDes pengurus, itu juga tidak akan masuk menjadi pembahasan di Musdes. Jadi yang paling utama itu di pengurus itu harus ada pengajuan, itu harus dikaji ulang, harus dikaji secara maksimal bahwa usaha yang akan dijalankan ini anggarannya ini baru disampaikan ke pemerintahan desa, nanti baru dimusyawarahkan di musyawarah desa. Nah, seperti itu prosesnya. Jadi tidak gampang mendapatkan dana untuk BUMDes. Jadi setiap dana yang masuk ke BUMDes selain direncanakan di Musdeskan, disetujui, itu pun nanti kalau pas pencairan itu juga tidak serta-merta langsung cair di awal tahun. Itu ada prosesnya juga, ada langkah-langkahnya, ada semacam apa ya, masa dia bisa cair di tahap berapa. Karena di desa itu ada 3 tahap ya. Tahap pertama itu biasanya paling cepat di bulan Mei itu baru bisa cair. Itu kalau cair di tahap pertama. Tapi kalau di tahap kedua itu bisa jadi nanti cair di bulan-bulan Agustus. Belum misalkan cairnya di tahap ketiga, itu alamat itu tidak mau akhir tahun. Paling cepat ya di bulan November atau bisa juga di terakhir bulan Desember. Jadi keharmonisasian antara BUMDes dengan pemerintahan desa, dengan lembaga-lembaga itu harus benar-benar terjaga agar semuanya bisa berjalan dengan baik.
Dan kami pun dari pengurus atau saya sendiri sebagai direktur itu juga tidak asal menjalankan sebuah usaha, itu harus benar-benar komunikasi terutama dengan kepala desa ya sebagai penasehat. Setelah itu dengan BPD, setelah itu dengan pendamping desa yang dari kecamatan, kita harus konsultasi itu. Di kecamatan itu juga banyak, kita ada pendamping desa, ada pendamping kecamatan. Tidak sampai batas itu saja, kita juga harus koordinasi dengan kabupaten, bahkan kita juga harus pintar-pintar ya menjalin hubungan dengan BUMDes lain. Intinya untuk apa ya, pertimbangan lah, untuk sharing, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk dana yang dikelola di BUMDes itu tidak hanya dari dana desa, karena sesuai ketentuan itu juga tercantum di dalam ADART bahwa untuk dana yang bisa dikelola di BUMDes itu 51% adalah dari dana desa. Sementara sisanya 49% itu kita bisa menggali atau mendapatkan atau mencari ke sumber-sumber yang lain. Bisa jadi dengan kerjasama atau permohonan ke kabupaten, ke provinsi, ataupun ke pusat. Jadi secara apa ya, perjuangan atau gerilya, kami tidak hanya membuka diri atau membuka komunikasi dengan pemerintahan desa, tapi kami juga di sana kan ada forum ya, forum BUMDes satu kecamatan ada, forum BUMDes kabupaten juga ada, forum BUMDes provinsi alhamdulillah juga ada, dan terakhir itu juga ada forum Asosiasi BUMDes Nasional. Dan alhamdulillah saya dari BUMDes Pengadilan juga aktif di beberapa grup tadi. Jadi kita bisa melihat ya perkembangan apa yang sudah terlaksana atau sedang berproses di BUMDes lain. Terus ada peluang-peluang apa yang ada. Nah, peluang-peluang tersebut kita juga bisa manfaatkan atau bisa kita coba laksanakan di desa kita itu teman-teman. Namun tidak semua potensi atau peluang yang ada itu bisa dijalankan, karena setiap desa itu memiliki apa ya, karakteristik tersendiri. Tidak bisa misalkan BUMDes kita Pengadegan itu meniru apa yang sudah dijalankan di BUMDes lain. Contoh, menjalankan usaha wisata, menjalankan usaha-usaha lain yang kalau dipaksakan itu resikonya juga cukup besar. Jadi kita harus hati-hati menjalankan peluang-peluang yang ada di wilayah lain. Jadi intinya kita tidak berdiam diri, kita tidak bermanja diri, duduk uang datang dari saya, tidak. Itu prosesnya luar biasa. Jadi seperti itu ya kondisi untuk BUMDes Desa Pengadegan. Alhamdulillah kita juga komunikasi terjaga, koordinasi juga. Kita juga selalu membina kerjasama atau komunikasi dengan beberapa instansi, terutama pemerintahan, dengan Bintar Masdes, dengan rekan-rekan TA atau tenaga ahli daripada beliau Bupati. Intinya apa sih yang bisa dijalankan di Desa Pengadegan. Jadi demikian, mudah-mudahan penjelasan atau pemaparan ini memberikan manfaat kebaikan. Kita juga tidak menutup kemungkinan ada saran ataupun pertimbangan-pertimbangan daripada masyarakat. Cuma dengan keterbatasan kondisi keuangan yang ada, tentu kita tidak bisa
memberikan kontribusi yang maksimal. Ya bisa kita bayangkan lah, kita buka usaha sendiri dengan modal 50 atau 100 juta juga kita bisa bayangkan harus menyiapkan sarana prasarana, belum bahan ataupun produksi, belum bagaimana memasarkan, belum sewa. Ya alhamdulillah lah di Bumdes ini kita punya banyak rekan yang siap memberikan ide-ide, gagasan ataupun pertimbangan. Intinya kita juga sebagai pengurus tidak gegabah, tidak ceroboh. Apalagi yang kita gunakan atau kita manajemen adalah keuangan negara, dan semuanya itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik itu secara penggunaan ataupun secara pembukuan. Jadi kita punya banyak dokumen ya, ada ART, ada laporan pertanggungjawaban, nanti di sana juga ada buku tamu, ada buku transaksi, buku besar yang mencatat pemasukan dan pengeluaran. Intinya kita tetap tertib lah, mengikuti ketentuan yang sudah ada, terus ya mengikuti jadwal. Katakan kita diminta pelaporannya, kita buat pelaporan apa adanya. Jadi demikian, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran sehingga bisa menjalankan amanah sebagai pengurus Bumdes yang tentunya seberapapun hasil atau keuntungan atau laba nanti juga digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama sesuai dengan musyawarah